Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua ya anak-anak kelas 9. Hari ini Pak Syukur mengajar materi tentang kondisi fisik benua Asia. Kita review sebelumnya ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang daerah-daerah di benua Asia, sekarang hari ini kita belajar tentang kondisi fisik benua Asia. Untuk sebelumnya, Pak Syukur sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui kondisi alam benua Asia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kondisi perairan dan tanah di benua Asia. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui kondisi flora dan fauna benua Asia. Ya, tujuan pembelajarannya ada 3. Baik, sekarang kita langsung pada materi inti, yaitu kondisi alam benua Asia. Terdiri dari... Nah, sebelum Pak Sur menjelaskan kondisi alam benua Asia, Pak Syukur sampaikan dulu. Ini adalah peta benua Asia ya. Peta itu adalah buatan manusia. Sumbernya dari mana? Dari hasil citra foto udara yang kemudian direkam oleh satelit, kemudian dikomputerisasi dan diubah menjadi sebuah peta. Perbedaan warna di dalam peta ini menunjukkan perbedaan negara. Contoh di sini ada warna oranye, berarti warna Indonesia. Hijau di sini adalah negara Rusia. Perbedaan warna ini menunjukkan perbedaan negara. Dari sini paham ya? Nah, baik anak soleh, soleha, untuk mengetahui kondisi alam, kalau kita hanya merujuk pada peta, itu tidak cukup. Tetapi kita harus melihat citra foto udara. Nah, lihat. Di samping, di sebelah kanan, ini adalah hasil pencitraan atau hasil foto udara yang direkam oleh satelit. Ya, di sini kamu lihat, anak soleh-soleha, daerahnya itu bermacam-macam ya. Ada yang berwarna hijau, berwarna coklat, sampai yang kemudian daerahnya ada yang rata dan ada yang daerahnya bergelombang. Nah, perhatikan anak soleh-soleha, Pak Syukur memberikan batas daerah di sini untuk mempermudah kalian membedakan mana benua Asia, mana benua yang lainnya. Nah, yang berlipat-lipat ini menunjukkan daerahnya tidak rata ya. Kalau kalian berpikir ya, daerah yang tidak rata berarti daerahnya apa biasanya? Pegunungan. Sementara daerah yang rata biasanya adalah dataran rendah. Yang berlipat-lipat ini bisa jadi pegunungan ataupun daerah-daerah yang memiliki kemiringan lereng yang sangat terjal ya. Lanjut. Yang pertama adalah pegunungan lipatan muda memanjang dari Laut Tengah menuju Turki berlanjut ke Kaukasia, selanjutnya membujur ke India dan Iran. Nah, dari sini mungkin kalian belum begitu paham bagaimanakah pegunungan lipatan muda itu memanjang? Cek ya. Nah, perhatikan. Yang pertama adalah dari Laut Tengah. Ini adalah Laut Tengah. Ya, di daerah ini adalah daerah Laut Tengah. Kemudian memanjang menuju Turki berlanjut ke Kaukasia. Kita lihat. Nah, daerah pegunungannya itu berlipat-lipat daerah sini. Paham ya? Daerah Turki dari mana? Nah, ini adalah daerah Turki. Jadi pegunungan Asia itu berawal dari Laut Tengah, kemudian memanjang ke Turki, dilanjut ke Iran, kemudian dilanjut sampai ke India. Nah, sampai di India kemudian pegunungan ini terbelah menjadi 3 ya. Di antaranya apa aja? Bukan terbelah tapi bercabang menjadi 3, yaitu pegunungan Tian, Kunlun, dan pegunungan Karakorum di Semenanjung Malaya dan berakhir di Laut Banda. Kita lihat yuk. Nah,
Ini adalah pegunungan Tian Tiongkok. Nah, ini adalah cabang yang pertama. Jadi pegunungannya membujur dari Laut Tengah, Turki, Iran, India sampai di sini kemudian membuat percabangan. Yang pertama pegunungan Tian Tiongkok. Ya. Lanjut percabangan kedua adalah pegunungan Kunlun Tiongkok. Nah, ini adalah gambarnya di sini ya wilayahnya. Selanjutnya, nah ini ada pegunungan yang paling panjang ya. Membujur dari India sampai ke Asia Tenggara. Nah, sampai ke semenanjung Malaya. Di sini ada apa? Pegunungan Karakorum Malaya dan diakhiri sampai ke Laut Banda. Nah, ini adalah kondisi alam, khususnya adalah pegunungan yang terbentang luas di benua Asia. Dari sini paham ya, nah soleh-solehah. Kita lanjut. Selanjutnya adalah dataran plato tua. Nah, plato itu apa? Plato itu adalah dataran tinggi tapi hampir rata. Nah, kenapa rata? Karena terjadi tenaga eksogen ya. Tenaga eksogen dari luar bumi seperti ada iklim, ada cuaca, ada hujan. Nah, sejarahnya gimana? Kalau menurut ilmuwan, dataran plato itu awalnya adalah datarannya di bawah, tapi kemudian terangkat ke atas oleh tenaga endogen, yaitu tenaga dalam bumi, sehingga apa daerahnya naik ke atas. Setelah ke atas kemudian tererosi sedikit demi sedikit oleh tenaga eksogen atau tenaga luar bumi, contohnya adalah iklim, cuaca, dan sebagainya, sehingga datarannya tinggi tapi hampir rata. Daerah mana saja di benua Asia? Yang pertama adalah di sini ada plato Arabia. Nah, ini plato Arabia ya. Di sini wilayahnya. Selanjutnya, di sini ada plato dataran tinggi Deccan ya. Itu ada di wilayah India. Ingat-ingat jangan sampai lupa kalau plato Arabia di wilayah Arab, tapi dataran tinggi Deccan ada di wilayah India. Next. Nah, baik, anak soleh-solehah. Selanjutnya adalah dataran rendah utara meliputi Siberian dan Turan. Siberian atau Siberia sama saja ya. Nah, pengen tahu dataran rendah utara meliputi Siberia dan Turan di mana? Nah, sebelumnya Pak Suko nanya, kalau utara arahnya mana ya? Utara itu atas, barat itu tangan kiri, timur itu tangan kanan, dan selatan itu bawah. Ingat-ingat, utara itu atas, barat itu kiri, timur itu kanan, selatan itu bawah. Lanjut kita lihat daerah Turan dan Siberian. Nah, ini daerah Siberia dan daerah Turan. Ini adalah dataran rendah yang terletak di Asia bagian utara. Selanjutnya adalah nomor 4, daerah lembah sungai. Daerah lembah sungai, ciri-cirinya adalah biasanya daerahnya sangat subur. Kenapa subur? Karena sungai itu membawa tanah aluvial yang membawa unsur hara yang sangat baik untuk tanaman. Sehingga umumnya di daerah sekitar sungai itu banyak lahan-lahan pertanian seperti itu ya. Coba dicek. Yang pertama, di sini ada Sungai Efrat. Mana Sungai Efrat? Nah, ini Sungai Efrat ya. Lanjut, ada Sungai Tigris. Nah, di sini Sungai Tigris. Sungai Efrat dan Sungai Tigris di tengah-tengahnya dahulu ada peradaban Mesopotamia kalau nggak salah seperti itu. Itu daerah yang dikenal sangat subur ya. Karena dilewati oleh 2 sungai. Lanjut. Ini ada Sungai Indus. Nah, Sungai Indus itu terletak antara India dan Pakistan ya. Lanjut. Apa ini Sungai Gangga? Sungai Gangga itu terletak antara apa? India dan Bangladesh. Ada lagi sungai-sungai yang lain. Di antaranya adalah, nah ini ada Sungai Yang Sekiang dan Sungai Huangho. Sungai Yang Sekiang juga dikenal sebagai sungai yang sangat subur. Nama atau sebutannya lain dari Sungai Yang Sekiang adalah Sungai Kuning. Kenapa dinamakan Sungai Kuning? Karena sungai itu membawa tanah yang berasal dari padang pasir yang warnanya kuning, lumpurnya berwarna kuning, sehingga disebut sebagai Sungai Kuning. Selanjutnya ada Sungai Huangho juga termasuk daerah yang sangat subur seperti itu. Lanjut, ada Sungai Mekong. Sungai Mekong itu sungai yang terkenal di Asia Tenggara. Melewati apa aja? Melewati Vietnam, Laos, dan juga Kamboja. Dan bermuara di Laut Cina Selatan.
Nah, anak soleh soleha, kalau kalian melihat daerah ini, setidaknya kalian itu harus hafal wilayah-wilayah negara. Walaupun kita untuk menghafal semua negara sangat sulit, tapi setidaknya menghafal negara-negara yang penting. Seperti apa? Di sini ada wilayah Rusia. Di sini sebelah selatannya ada wilayah Kazakhstan. Kemudian di daerah barat ada yang namanya Arab Saudi. Kemudian sebelah timurnya ada negara Iran. Kemudian sebelah timurnya lagi ada negara India. Dan yang paling tenggara ada negara Indonesia. Paham ya Nasala Soleha? Selanjutnya nomor 5 ada danau. Danau terluas di dunia itu ada di benua Asia. Namanya apa? Danau Laut Kaspia. Coba dicek di benua Asia, di manakah danau itu? Nah, ini namanya Danau Laut Kaspia. Mungkin anak soleha bingung, kenapa kok namanya Danau Laut Kaspia? Karena apa? Danau ini rasanya asin ya, danaunya seperti laut. Kalau danau itu kan artinya adalah daerah yang berair, yang sangat luas, yang dikelilingi oleh daratan, itu namanya danau. Nah, di Danau Laut Kaspia ini uniknya adalah danaunya rasanya bukan tawar, tapi rasanya asin. Sehingga disebut sebagai apa? Danau Laut Kaspia. Seperti itu. Paham? Insya Allah. Lanjut ya. Selanjutnya, daerah gurun meliputi gurun Arab Alkali, gurun Thar, dan gurun Gobi. Coba sebelumnya Pak Suku pernah menyampaikan bahwa ciri-ciri daerah yang beriklim gurun apa yang kira-kira ya? Selain daerahnya berpasir dan sebagian berpasir, biasanya amplitudo hariannya sangat tinggi. Perbedaan suhu antara pagi, siang, dan malam itu sangat berbeda. Kalau siang hari sangat panas sekali, sementara kalau malam itu sangat dingin sekali. Nah, itu ciri khas dari daerah yang beriklim gurun. Sekarang kita perhatikan di manakah daerah yang beriklim gurun? Nah, di sini ada gurun Arab Alkali, namanya juga gurun Arab Alkali. Jadi wilayahnya di sekitar Arab Saudi. Ada lagi? Nah, gurun Thar. Gurun Thar itu terletak antara apa? Pakistan dan India. Selanjutnya ada gurun Gobi. Gurun Gobi terletak di daerah Asia Timur. Nah, uniknya, kalau kalian suka nonton film dinosaurus ya, gurun Gobi itu tempat ditemukannya telur dinosaurus. Katanya seperti itu. Nah, dia pasur ingat dari gurun Gobi. Lanjut. Nah, kita bicara tentang jenis-jenis tanah ya. Jenis-jenis tanah di Asia itu berbeda-beda. Pertama, tanah aluvial, yaitu apa? Tanah yang ada di sekitar sungai. Tadi kita sudah menyampaikan, Masuk sudah menjelaskan bahwa di Asia itu banyak daerah-daerah di sekitar sungai dan itu tanahnya sangat subur. Contohnya apa? Sungai Eufrat, Tigris, Indus, Gangga, Yangtze, Huanghe, ada Sungai Mekong, gitu ya. Biasanya tanah aluvial itu tanahnya sangat subur. Kenapa? Karena sungai-sungai itu membawa unsur hara yang sangat baik untuk tanaman. Sehingga daerah sekitar sungai itu umumnya adalah daerah pertanian. Lanjut, tanah vulkanis. Tanah ini berasal dari abu vulkanik ya. Tanah vulkanis ini adalah tanah yang terbentuk dari abu vulkanik dan biasanya ada di daerah sekitar gunung berapi. Daerah yang punya gunung apinya biasanya sangat subur, termasuk Pulau Jawa. Pulau Jawa itu gunung apinya sangat banyak sehingga tanah vulkaniknya juga melimpah ruah, sehingga daerah itu pertaniannya sangat subur. Begitu. Lanjut. Tanah latosol ya. Latosol itu tingkat warna merah atau hitam, umumnya di daerah tropis. Lanjut. Ada lagi tanah potsol ya. Tanah potsol itu bagaimana? Kurang subur, terdapat di Asia Utara. Umumnya terdapat di daerah konifera atau taiga. Konifera atau taiga itu adalah hutan yang berdaun jarum, bukan daunnya banyak jarumnya, bukan, tapi daunnya itu berbentuk seperti jarum, kecil dan panjang-panjang. Itu namanya hutan daerah konifera. Kalau hutan taiga itu adalah hutan yang seragam ya, yang kalau misalkan hutan tropis kan pohonnya itu macam-macam, tapi kalau taiga itu hutannya seragam. Begitu. Lanjut. Flora dan faunanya. Nah, Pak Syukur nggak menjelaskan banyak untuk flora fauna, sekedarnya saja. Asia Utara, floranya apa? Lumut, rumput. Faunanya rusa besar, beruang es, serigala, abu-abu. Asia Barat dan Tengah,
Floranya Haloxylon, Pinus Aleppo, Citrus, dan sebagainya. Faunanya adalah unta, gazel, kucing pasir. Ada ya kucing pasir ya, dan sebagainya. Lanjut. Asia Timur, floranya adalah pohon palem, bambu, magnolia, faunanya adalah panda. Asia Tenggara, floranya meranti, kayu jati, kayu cendana, dan sebagainya. Faunanya adalah harimau, gajah, orangutan, dan sebagainya. Nah, itu adalah flora dan fauna di Asia. Ya, terima kasih. Itulah materi yang Pak Syukur sampaikan untuk hari ini. Next time kita bertemu dengan materi yang lebih segar lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.